Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan saya kesempatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu dosen mengenai observasi industri boga. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai contoh suri teladan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi mengenai hasil observasi industri boga. Adapun materi yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu pelayanan prima, excellent service dan non excellent service. Adapun industri boga yang sempat saya observasi yaitu Wismi dengan Ricis. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah pelayanan prima ini yaitu Dr. Syamsida MPD dan Dr. Ratnawati Tawani M.Hum. Baik, sebelum saya memasuki materi, saya ingin membacakan sedikit tentang profil dari penyusun. Perkenalkan, nama Munir, nomor induk mahasiswa 2302601002, mata kuliah pelayanan prima Tata Boga, Prodi D4 Tata Boga, kelas 01, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja. Adapun materi yang saya angkat kali ini yaitu pelayanan prima, yang kedua yaitu Wismi sebagai excellent service dan Ricis sebagai non excellent service. Namun pada kedua warung ini tidak memiliki perbedaan yang begitu jauh karena mereka sudah masing-masing memiliki pelayanan prima yang tersendiri, namun tidak luput dari perbedaan yang membedakan antara excellent service-nya dan non excellent service-nya. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan sedikit tentang pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan prima harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengembangkan citra perusahaan dan dapat memajukan perusahaan tersebut. Dengan melakukan pelayanan prima yang bersungguh-sungguh, maka pelanggan-pelanggan yang sebelumnya dapat menarik pelanggan-pelanggan yang lain untuk memenuhi dan untuk memberikan penilaian yang baik pada industri yang kita jalankan. Yang kedua yaitu excellent service. Excellent service adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun non excellent service adalah pelayanan yang tidak memenuhi atau bahkan melebihi standar yang diharapkan oleh pelanggan. Ini bisa mencakup keterlambatan, kurang respon, kurangnya keramahan, atau kesalahan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Wismi sebagai excellent service. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Wismi. Wismi merupakan restoran yang menyediakan menu beragam olahan mie yang kekinian dengan rasa yang unik dan langsung cocok di lidah peminatnya. Wismi berdiri sendiri baru buka pada tahun 2022 lalu, namun karena strategi dan tepat maka perkembangan menjadi lebih pesat dan dikenal luas terutama untuk warga Surabaya. Dan di Makassar sendiri sudah ada beberapa cabang yang berdiri sehingga dengan perkembangan yang sekarang Wismi sudah sangat dikenal oleh masyarakat setempat. Adapun aspek 4P dari Wismi yaitu satu, produk, menyediakan berbagai aneka makanan seperti mie dengan level yang bervarian, minuman, es krim, serta gorengan. Yang kedua yaitu price. Harga di sana sangat bersahabat dengan porsi yang banyak yaitu mulai dari harga 8.000 sampai 14.000. Dengan harga tersebut kita sudah bisa menikmati menu-menu yang tersedia di Wismi dengan porsi yang banyak dan harga tidak terlalu mahal. Pledge yaitu tempat.
Pada kesempatan kali ini wismi yang saya observasi di Kota Makassar yaitu berada di Jalan Tondok Puli Raya nomor 14A Kasih-Kasih Kecamatan Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keempat yaitu promotion. Wismi sendiri melakukan promosi atau pengenalan produk melalui media sosial, salah satunya yaitu IG dan TikTok. Alur pemesanan Wismi. Pertama, saat kita masuk di Wismi, kita disambut oleh karyawan yang standby. Yang ketiga yaitu lalu kita diarahkan ke antrian menu. Setelah sampai di antrian kita diarahkan karyawan untuk memilih menu-menu yang ingin kita pesan. Selanjutnya setelah selesai memesan, kita bayar terlebih dahulu, lalu kita diarahkan untuk ke meja yang telah dipilih untuk menunggu makanan yang datang. Yang kedua yaitu pemesanan alur Wismi juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin layar sentuh. Jadi kita tinggal memilih menu-menu yang diinginkan, lalu setelah itu bayar dan tunggu menu itu datang. Selanjutnya yaitu konsep 6A, yaitu attitude. Sopan, ramah, dan murah senyum. Seperti pada saat kita memasuki Wismi, kita disambut hangat oleh karyawan yang berada di sana. Yang kedua yaitu attention. Karyawan ini sangat-sangat memperhatikan tamu yang datang. Salah satu contohnya ketika saya kebingungan mencari toilet, maka karyawan tersebut bertanya kepada saya mengapa terlihat kebingungan. Maka saya menjawab ingin mencari toilet, dan karyawan tersebut langsung mengarahkan saya ke toilet tersebut. Yang kedua yaitu action. Mereka cepat dalam melakukan sesuatu dan gercep. Seperti salah satu ketika saya meminta sendok garpu, salah satu karyawannya langsung mengambilkan. Yang keempat yaitu ability, yaitu kemampuan karyawan di sana sudah sangat profesional dan mampu bekerja sama dengan tim. Yang kelima yaitu appearance, atau karyawan di sana menggunakan pakaian yang rapi dan sudah menggunakan APD seperti masker, topi, apron, dan pelindung kepala, dan menggunakan baju khusus dari Wismi itu sendiri. Yang terakhir yaitu accountability, yaitu karyawan di sana masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari Wismi yaitu memiliki parkiran yang luas dan suasana di dalam ruangan sangat bagus, dan menu-menu di sana murah-murah dan enak-enak dan memiliki banyak peminat. Wismi juga menyediakan ruangan indoor dan outdoor sehingga pelanggan bebas memilih mau duduk di mana. Kelemahannya yaitu makanan yang dipesan agak lama dikarenakan banyak pengunjung. Peluang atau opportunity, menyediakan berbagai macam mie dengan level yang bervarian dan menu-menu yang bersahabat. Yang keempat yaitu ancaman. Wismi memiliki persaingan dengan mie gacuan dengan menu-menu yang hampir sama, dan mie gacuan juga memiliki banyak peminat sehingga dapat mengancam bagi kedua industri boga tersebut. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi yang sempat saya ambil pada saat melakukan observasi di Wismi. Selanjutnya yaitu riches, yang merupakan non-excellent service. Sebelum saya memasuki apa-apa saja non-excellent service-nya, maka perlu kita ketahui apa itu riches. Riches adalah salah satu sebuah jaringan rumah makan yang siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam goreng dan keju yang dimiliki oleh PT Riches Kuliner Indonesia, anak usaha kaldu dari Sari Nabati. Riches Factory membuka gerai pertamanya di Pusat Perbelanjaan Faris Panjaya, Bandung pada 8 Februari 2011. Hingga bulan Desember 2018, restoran ini sudah memiliki 130 gerai yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Alur pemesanan Riches. Yang pertama yaitu kita datang ke Riches. Setelah itu kita ditanyai oleh karyawan di sana menu apa yang ingin dipesan. Setelah itu kita pilih-pilih menu apa saja yang ingin dipesan. Setelah semua selesai, maka lakukan pembayaran terlebih dahulu. Lalu kita duduk di kursi yang sudah tersedia dan menunggu nama kita dipanggil. Setelah nama kita dipanggil, maka kita beranjak ke kasir untuk mengambil makanan kita sendiri. Aspek 4P pada Riches. Yang pertama yaitu satu produk, menyediakan makanan seperti ayam, minuman, dan es krim. Yang kedua yaitu tempat, berada di Jalan Sultan Alauddin nomor 246 Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Harga atau price. Harga yang berada di Riches berkisar dari harga Rp8.000 sampai Rp200.000.
promosi yang dilakukan dari Richeese yaitu menggunakan promosi di media sosial. Selanjutnya yaitu merupakan konsep 6A dari Richeese, attitude atau sikap. Kurangnya sapaan saat kami memasuki pintu di Richeese. Tidak ada karyawan yang menyapa kami saat memasuki pintu. Ability atau kemampuan karyawan di sana sudah sangat handal dan menyiapkan makanan. Appearance atau penampilan. Pakaian yang digunakan di Richeese sudah sangat baik dan sudah menggunakan alat perlindungan diri seperti topi pelindung kepala, apron, masker, dan menggunakan baju khusus dari Richeese itu sendiri. Attention atau perhatian, kurangnya perhatian dari karyawan karena setiap ada yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka pelanggan itu sendiri yang bergerak untuk pergi ke kasir dan memberitahukan kepada pelayan mengenai apa kebutuhan yang diinginkan. Action atau tindakan, pada saat saya melakukan observasi dan memesan makanan yang saya pesan sangat cepat disediakan karena kebetulan pada saat itu Richeese tidak terlalu ramai sehingga makanan saya cepat dihidangkan. Yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab. Masing-masing karyawan di sana menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu kekuatan satu produk yang unik dan inovatif, yaitu ayam goreng dengan saus keju. Yang kedua yaitu citra merek yang besar dan terkenal di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Satu, keterbatasan variasi menu yang ditawarkan. Yang kedua, rasa keju yang terkadang terlalu kuat dan berlebihan. Yang ketiga, tidak adanya variasi saus keju yang dipilih. Peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity pertumbuhan pasar yang masih besar, meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan yang cepat saji. Selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Satu, persaingan yang ketat dengan restoran cepat saji lainnya, perubahan selera makan, dan kebiasaan konsumen yang cepat. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi yang sempat saya ambil pada saat melakukan observasi di Richeese. Itulah tadi hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.